Kalau mengajar di perguruan tinggi umum, kan mahasiswanya masih belum punya pengalaman. Tapi kalau ngajar di PTIK, mereka sudah pernah dinas di lapangan. Nah, justru ilmu-ilmu di lapangan, pengalaman di lapangan, benturan di lapangan itu menjadi diskusi yang menarik, yang saling melengkapi. Saya juga dapat tambahan pengetahuan, mahasiswa dengan elaborasi ilmu bisa kemudian bisa merumuskan, bisa membuat kesimpulan-kesimpulan yang lebih konkret gitu ya. Pupuk Indonesia, a world-class fertilizer company committed to ensure food stability, striving our best to produce fertilizers for future needs, strengthening our business with innovation and digitalization whilst improving the welfare of farmers and crop productivity, determined to have cleaner and more sustainable business process. With over 50 years of experience, Pupuk Indonesia continues to expand its potential to prosper the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, kawan sebangsa. Ya, saya Lintang Ratri Rahmiaji di kanal Inspirasi untuk Bangsa, sebuah kanal yang bertujuan ingin memberikan inspirasi, motivasi, dan juga edukasi. Syukur-syukur kalau bisa menjadi solusi. Di seri 65 tahun Universitas Pajajaran, Inspirasi untuk Bangsa kali ini mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan salah seorang tokoh bangsa yang sangat istimewa. Ini clue-nya ya. Beberapa clue-nya adalah beliau ini pernah 17 tahun. Wah, luar biasa ya. 17 tahun menjadi seorang jurnalis di harian ternama Jawa Tengah, Suara Merdeka. Kemudian menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan PTIK. Dan saat ini beliau adalah salah satu komisioner Komisi Kepolisian Nasional periode 2020-2024. Ya, tak lain tak bukan tamu kita yang sangat istimewa pada episode kali ini adalah Bapak Dr. A. Wahyu Rudanto, MSI. Salam sehat, Bapak. Salam sehat, selamat malam Mbak. Ya. Iya Bapak, ini menarik karena Bapak datang dari Kompolnas ya, salah seorang alumni Unpad yang dari sekarang menjadi komisioner Kompolnas. Mungkin bagi sebagian penikmat Inspirasi untuk Bangsa masih bertanya-tanya apa sih Kompolnas gitu ya Pak? Boleh dijelaskan sedikit Pak, Kompolnas itu apa? Terima kasih Mbak Lintang. Jadi Kompolnas itu merupakan salah satu komisi negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang 2 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu tugas pokok kami sesuai amanah undang-undang itu ada dua. Yang pertama itu memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Yang kedua, membantu Presiden untuk membuat arah bijak Polri di bidang sumber daya manusia, bidang sarana prasarana, bidang anggaran, dan bidang operasional. Itu tugas pokok kami dua itu. Nah, dengan dua tugas pokok itu kami mempunyai beberapa kewenangan-kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Jadi kami punya kewenangan, salah satunya yang paling menonjol dan sering menjadi
konsumsi publik itu adalah kami menerima saran dan masukan dari pemerintah mengenai saran dan masukan dari masyarakat mengenai kinerja Polri. Nah, itu yang Wow. melakukannya, sehingga tugas kami memang sering disebut oleh Polri sebagai pengawas eksternal, ya. Ini menarik ya Bapak. Berarti dengan demikian masyarakat sipil boleh nih menyampaikan aspirasinya ya kepada melalui Pak Boleh, Wahyu ya. ya. Boleh ya Bapak ya? Kami surat ke kami itu 1 hari minimal 15 sampai 20 surat per hari. Wah, Jadi rata-rata 1 bulan itu 300 lebih. Jadi memang ribuan surat yang masuk ke kami, ke Kompolnas, Mbak, ya. itu bagaimana prosedurnya Bapak kalau ingin bersurat? Gampang saja, kami sudah ada fasilitas hotline, jadi buka saja di webnya Kompolnas, Ya. www.kompolnas.go.id. Nah, di situ ada salah satu fitur untuk menyampaikan saran dan masukan masyarakat. Sudah tinggal ikuti aja saran langkah-langkah, di situ sudah ada semua, ada lengkap di situ semua, ya. Wah, ini ya Pak ya, bagian dari demokratis ya Pak ya. Ya. Baik Pak Wahyu, ini berkaitan dengan 65 tahun Universitas Pajajaran. Kita tahu Pak Wahyu ini adalah alumnus program doktoralnya ya Bapak ya. Itu program doktoral untuk program studi apa Bapak? Saya lulus doktor di bidang administrasi pemerintahan. Saya angkatan 2009, tapi lulusnya cukup lama. Saya lulus 2014. Jadi saya 4 tahun 10 bulan ya, hampir di DO, jadi baru karena kesibukan ya. Jadi batas mau selesai baru lulus. 2014 saya lulus. Saya angkatan 2009 ya, luar biasa. Maksudnya FISIP Unpad-nya. Masuknya FISIP Unpad ya Bapak ya. Ya. Buat saya seorang praktisi tapi masih mau sekolah sampai S3 ini luar biasa sekali Pak. Apa sebetulnya motivasi seorang Wahyu Rudanto? Wah, saya tetap harus S3, itu apa Pak? Karena kebetulan setelah saya alih profesi dari wartawan ke dosen, itu salah satu tuntutannya adalah syarat pendidikan akademik. Saya lulus dari Suara Merdeka, masuk ke sebagai dosen di PT IKA, kan masih S2. Karena saya menjalani profesi dosen, saya harus menyelesaikan studi sehingga saya kuliah S3. Nah, kebetulan tahun itu 2009 saya S1 S2 di Undip, tapi belum punya S3 untuk FISIP, sehingga saya harus ke tempat yang sudah ada program studi doktoral untuk FISIP, sehingga saya mendaftar di Unpad. Ya. Oke. Pertimbangannya apa Pak dulu Pak masuk ke Unpad pada waktu itu? Memang banyak pilihan, hanya kebetulan teman-teman dari dosen Undip yang alumni Unpad banyak, ya, karena waktu itu memang kelihatannya suasananya hampir sama dengan yang di Semarang, sama-sama satu Jawa satu Sunda, sehingga kesehariannya itu lebih bisa cocok ya Pak ya? Cocok gitu, sehingga kami dan banyak senior-senior yang di sana, sehingga kita daftar ikut dan atas bimbingan dari senior-senior kemudian bisa menjalani kuliah di Unpad ya. Oke. Tapi pada waktu itu Bapak sudah menjadi dosen di Jakarta ya Pak ya? Ya, itu bagaimana membagi waktunya Pak? Kebetulan saya ngambil yang kelas eksekutif, jadi kuliahnya hanya 3 hari. Hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu mengajarnya atau belajarnya Pak? Belajarnya. Oke, belajarnya. Cuma 1 minggu, sehingga kan kalau S3 ini yang wajib kuliah kan yang ada tatap mukanya hanya 1 tahun. Ya, selama 1 tahun yang laju lah dari Jakarta ke Bandung dengan travel. Waktu itu masih belum semacet sekarang, jadi kami 2 jam sudah bisa sampai. Kalau sekarang mungkin
karena macet ya. Jadi tahun-tahun itu masih lancar. Paling lama 2,5 jam itu kami jalan dari Bandung ke Jakarta. Dan itu setelah itu baru bimbingan ya, kita rutin tidak ketika ketemu dengan dosen kita berangkat ke Bandung ya. Memang tugas mahasiswa seperti itu, setelah selesai kuliah kalau S3 kan harus rutin ikut bimbingan dan ya itu yang kebetulan promotor saya 2 ada di Bandung, 1 ada di Jakarta. Jadi saya promotor saya Prof. Dede Mariana sudah almarhum, itu di Bandung, lalu kopromotornya Prof. Ikrar Nusa Bakti, kemudian dia ada di Jakarta, sehingga saya konsultasi di Jakarta, satunya lagi Prof. Ari Bainus di Bandung. Ya. 3 ya Pak ya, berarti ya Bapak ya? Ya, 1 promotor dan 2 kopromotor ya. 2 kopromotor. Masih ingat Pak dulu satu angkatan berapa orang Pak? Angkatan saya 12 orang. Oh, lumayan banyak tuh Pak. Ya, yang selesai 8. Jadi yang 4 selesai. Ya. Jadi selama sekolah S3, apa sebetulnya tantangan terbesar untuk menyelesaikan program doktoral? Kalau S3 itu yang paling berat adalah masa-masa membuat disertasi. Karena di situ bukan hanya soal otak, tapi juga soal mental. Nah, kita harus mondar-mandir, diorek-orek dosen, harus berubah-ubah, nambah teori, harus baca buku. Saya ingat betul ketika pertama kali ngadep Prof. Ikrar Nusa Bakti, saya langsung diledek, kamu nggak layak jadi dokter. Saya langsung disodori 15 buku, wajib dibaca baru boleh ngadep lagi. Ya itu suka dukanya seperti itu Pak ya. Harus reading course dulu ya Pak ya? Ya. Harus reading course. Kalau boleh dibagikan Bapak, waktu itu disertasinya tentang apa? Disertasi saya itu judulnya Implementasi Kebijakan Pelayanan Sektor Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat dalam konteks otonomi daerah. Sehingga saya memang mendalami, memang bidang saya, kebetulan saya juga ngajar birokrasi di LPTK. Saya bekerja di perguruan tinggi yang lingkupnya polisi, mahasiswa saya polisi semua, sehingga saya fokus mengenai bagaimana pelayanan di sektor Kamtibmas. Tapi karena ini otonomi oleh promotor, saya diminta diarahkan fokusnya konteksnya otonomi daerah biar lebih fokus sehingga temuan-temuannya bisa lebih implementatif. Itu waktu itu arahan promotor seperti itu ya. Waktu itu situs penelitiannya di mana Bapak? Saya fokus lebih banyak di kota-kota besar karena lebih pada saya amati konflik Satpol PP dan polisi. Karena ada institusi yang sama-sama menangani Kamtibmas, yang satu di bawah organ kepolisian, satu di bawah kepala daerah, dan itu sering di lapangan timbul banyak masalah. Itulah yang menjadi concern dari penelitian saya, dan temuannya ternyata menarik karena negara ini punya 2 undang-undang yang memberikan kewenangan yang sama. Satu kewenangan diberikan kepada polisi yaitu memelihara Kamtibmas, satunya kewenangan diberikan kepada kepala daerah yaitu memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat. Nah, organ di bawahnya ini yang kemudian sering benturan di lapangan, Mbak ya. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menara atas jalan Parawangan, Pajajaran, Anyung si Pangarti, saja titik hatiku hakiki, Pajajaran, tempat biar ilmu, ngadayu panemu nusa. Itu tahun berapa lulusnya pada waktu itu Pak? Saya lulus 2014 ya. 2014. Kalau melihat hari ini gitu Pak, apakah temuan yang pada waktu itu masih relevan gitu Pak untuk diimplementasikan? Masih, karena polisi itu di Indonesia kan menganut asas
sentralistik ya, nasional police system, Ya. di mana Kapolri langsung punya akses sampai ke bawah di daerah-daerah. Sementara Satpol PP itu di bawah kepala daerah, di mana kepala daerah itu organ politik. Sehingga ketika kebijakan politik tidak sesuai dengan dukungan dari dalam hari ini aparat keamanan, itulah kemudian jadi konflik, misalkan penggusuran atau ada kisruh-kisruh di level bawah. Itu yang kalau kemudian antar sekarang namanya dulu Musbida namanya ya, sekarang Forkominda, nah itu bisa komunikasi dengan baik, nah itu baru bisa jalan. Tetapi kalau ada ketegangan di antara Forkominda, pasti ada konflik di bawah. Wah, menarik karena sekarang Bapak punya akses untuk memberikan rekomendasi begitu ya, Pak ya. Jadi kalau sekarang apa rekomendasi konkret untuk mensiasati meminimalisir benturan-benturan itu, Pak? Harus ada sinergi. Sepanjang tidak ada sinergi di level pimpinan, di mana ego sektoral atau kepentingan-kepentingan politik dikedepankan, pasti yang rugi nanti masyarakat karena aparatnya jadi konflik. Tapi kalau itu ada sinergi, karena masing-masing kewenangan sebenarnya jelas, yang satunya tata kelola pemerintahan, satunya fokus di Kamtibmas. Nah, undang-undangnya jelas bahwa tugas polisi itu adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan. Nah, kalau itu disadari, masing-masing saling melengkapi, nggak ada problem. Tapi kalau ada kepentingan-kepentingan, di mana kepentingan itu tidak diakomodir oleh pihak lain, kemudian menggunakan kekuatannya, karena akses politik itu kan juga punya power. Nah, disitulah pasti kemudian berkembang menjadi konflik, karena akumulasi kepentingan itu akan bisa memobilisasi apa yang menjadi kemauannya. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Ya. Ini kalau paket lengkap gini ya, jurnalis, dosen. Oh, Pak, langsung panjang pernyataannya. Bapak, tapi menarik ya, karena kan Bapak tadinya menjadi jurnalis ya. Jurnalis itu kan sangat lapangan sekali, dan kemudian beralih menjadi dosen. Boleh diceritakan sedikit, Pak, itu peralihan itu apa yang membuat Bapak jadi, oke, saya bisa nih beralih menjadi dosen dari jurnalis yang selama ini digeluti gitu, Pak? Sebetulnya sama saja, karena semuanya basic riset. Hanya bedanya kalau jurnalis itu harus segera langsung bisa dikemukakan ke publik dengan bahasa yang bisa dipahami publik. Semuanya basic akademik, basic teori, jurnalis harus punya. Kalau nggak punya, maka yang dilakukan hanya sekedar melaporkan kejadian, tidak bisa membuat background. Maka harus ada. Nah, kemudian ketika menjadi dosen, tentu filosofinya, teorinya harus benar-benar kuat, karena mahasiswa kan tidak hanya sekedar diberi cerita mengenai kejadian, tapi juga mengenai apa asal mulanya, apa penyebabnya, apa implikasinya. Itu semua teori-teori yang bisa menjelaskan. Baik. Bapak, tapi ada nggak sih pengalaman menarik kalau menjadi dosen para polisi-polisi ini, Pak? Utamanya kan biasanya kalau jurnalis itu kan suka berhadapan gitu ya, Pak. Ini kali ini tidak gitu, malah justru menjadi yang didengarkan gitu. Yeah. Itu apa, Pak, tipsnya untuk beralih situasi itu? Justru menarik karena polisi ini kan tiap hari interaksi dengan publik. Ya. Nah, sementara sebagai dosen kan kita melakukan riset, mengamati, kemudian kita menganalisis. Nah, sekarang ini dinamika yang dihadapi polisi sangat tinggi, sehingga polisi sekarang kalau dia tidak siap juga dengan kemampuan-kemampuan intelektual, tidak akan bisa menyelesaikannya dengan taktis. Nah, itulah di dalam kuliah-kuliah menariknya, kalau mengajar di perguruan tinggi umum kan mahasiswanya masih
belum punya pengalaman. Tapi kalau ngajar di PTIK, mereka sudah pernah dinas di lapangan. Nah, justru ilmu-ilmu di lapangan, pengalaman di lapangan, benturan di lapangan itu menjadi diskusi yang menarik, yang saling melengkapi. Saya juga dapat tambahan pengetahuan, mahasiswa dengan elaborasi ilmu bisa kemudian bisa merumuskan, bisa membuat kesimpulan-kesimpulan yang lebih konkret gitu ya. Ya. Baik Bapak. Ya, kembali ke ketika kuliah di Unpad nih Pak. Kalau boleh di dalam perjalanan kuliah 4 tahun itu, apa nilai-nilai yang khas yang biasanya Bapak terima dari dosen-dosen Unpad itu, apa kekhasan pembelajaran di Unpad yang Bapak rasakan? Hampir sama dengan budaya yang saya alami di Jawa. Di sana penghormatan terhadap senior itu sangat kuatnya. Artinya walaupun suasana kampus itu egaliter, tapi cara berkomunikasi, cara kita harus bagaimana mengontak kepada dosen, itu suasana-suasana senioritas sangat terjaga, dan itu menjadikan kita hormat kepada para dosen, para profesor yang mengajar saya dengan cara-cara yang ya mungkin kalau orang lebih halus dan lebih sopan ya. Jadi mirip-mirip dengan Jawa Sunda itu, karena kan sama-sama punya bahasa tingkatan ya kalau Jawa, dan jadi walaupun saya tidak begitu menguasai bahasa Sunda, tetapi cara berbicara dengan para profesor itu tentu lain, dan suasana itu menjadi nikmat karena kebetulan hampir sama dengan budaya yang menjadi basic saya, yaitu budaya Jawa. Sehingga juga kemudian kebetulan teman-teman kami kan banyak yang dari berbagai macam dari daerah ya. Ada yang dari kebetulan saya satu angkatan dengan Pak Agus Bumiwang yang sekarang jadi menteri, Pak Aceh yang menjadi wakil ketua Golkar. Kemudian ada beberapa teman-teman yang waktu itu kita satu kelas, sehingga suasana itu yang sangat sangat membuat kita at home lah ya. Diskusinya jadi menarik ya Pak ya. Ya. Karena datang dari berbagai praktisi. Ada mata kuliah yang paling favorit nggak Pak selama kuliah dulu di Unpad? Karena kalau di S3 kan kuliahnya hanya di 1 tahun ya. Tapi memang yang paling menarik mata kuliah kajian-kajian yang berkaitan dengan sosial politik. Karena yang kita pelajari adalah yang terjadi saat itu. Dinamika di lapangan itu langsung bisa kita jadikan bahan diskusi di kelas ya. Baik Bapak. Ya, kembali ke konteks pekerjaan menjadi komisioner Kompolnas nih Bapak. Saat ini kan seperti tadi ya, kita kemudian membuka ruang demokrasi yang semakin kita buka ruang-ruang itu dengan adanya misalnya pengaduan masyarakat misalnya lewat internet gitu ya Pak ya. Nah, keterbukaan teknologi informasi dan kebebasan berpendapat di era demokrasi ini tentu punya dua sisi mata uang, sehingga masyarakat menjadi merasa bebas mengkritik dalam tanda kutip gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana menurut Bapak ini mengelola kritik gitu ya, mengelola kritik dengan bijak dan kemudian mengambil istilahnya dari semua hal itu kemudian kan Bapak yang mensortir gitu ya Pak ya, kemudian dari menjembatani dari masyarakat, kemudian merekomendasikan. Lalu apa prioritas-prioritas Bapak ketika mendapatkan masukan dari masyarakat itu, apa saja Pak yang kemudian kita menganggapnya, oh ini kritik dan ini bisa dilaksanakan gitu misalnya, atau ada hal-hal, oh ini cuma marah aja, bagaimana, itu seperti apa Pak prosesnya? Jadi undang-undang sudah memberikan amanah ke kami
para komisioner untuk mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Nah, kami menerima saran dan masukan dari masyarakat. Nah, tentu kami harus melihat koridor masukan seperti apa. Kalau memang sesuai dengan tupoksi kami, sesuai dengan apa yang menjadi wilayah kami, tentu akan kami salurkan. Tapi kalau tidak, biasanya kita salurkan ke komisi yang lain, misalnya ke Komnas HAM, ke apa LPSK dan sebagainya ya kita arahkan. Kita kan banyak MOU dengan berbagai komisi yang ada di negara kita. Nah, tetapi kalau menghadapi publik, ya sekarang ini memang eranya era seperti itu yang kita jangan terlalu telinga tipis ya, sehingga setiap kadang-kadang kan masyarakat itu asal ngomong ya. Kita ya tidak semuanya ditelan, tapi juga tidak semuanya ditolak. Nah, bagaimana menyaring itu kan butuh kedewasaan dan butuh kesabaran, karena sekarang ini kan eranya era seperti itu. Nah, kami di Kompolnas para komisioner itu rutin hampir tiap hari selalu bergantian kami tampil di media televisi, radio maupun di wawancara untuk media cetak. Nah, disitulah kami melakukan kadang-kadang edukasi ke publik, kadang-kadang membantu klarifikasi, kadang-kadang kita juga bagaimana menjembatani apa maunya Polri, apa maunya publik. Ya, di situ wadahnya di situ. Selain kami juga menerima kedatangan para masyarakat yang kita sebut audiensi. Jadi sering kami masyarakat itu mungkin sudah mentok di mana-mana, di Propam mentok, kemudian datang ke kami terima. Nah, disitulah biasanya kami mendalami apa yang menjadi keluh kesahnya masyarakat yang mengadu. Ada nggak sih Pak, sepanjang ingatan Bapak nih dari 2020 sampai sekarang nih Pak, apakah ada usulan yang demikian bagusnya sehingga kemudian menjadi usulan konkret juga untuk dilaksanakan gitu Pak? Kalau usulan, jadi begini Mbak Lintang, kami di Kompolnas itu oleh Kapolri diminta bukan sebagai pengawas tapi juga konsultan. Ya. Nah, sehingga dan mungkin perlu saya jelaskan, anggota Kompolnas itu ada 9, Mbak. Ya. 9 orang, 3 orang itu dari unsur pemerintah. Nah, itu di ex officio, jadi ada Menko Polhukam, Mendagri, dan Menkumham. Lalu ada 6 yang dipilih lewat pansel. Ada 3 pakar kepolisian, ada 3 tokoh masyarakat. Saya dari unsur pakar kepolisian. Nah, dari situlah kami rutin rapat. Kalau ada masalah penting, kami bisa rapat-rapat mendadak. Ada masukan yang kita publish sampaikan ke publik. Ada yang secara tertutup kita langsung sampaikan ke Kapolri. Dan efektif dan direspon dengan sangat cepat sekali. Nah, sehingga kalau Mbak perhatikan sekarang pola-pola penanganan polisi yang lebih humanis. Lalu kalau ada yang viral di publik, dengan cepat dicarikan solusinya. Nah, itu banyak sekali kita lakukan. Maka kan sekarang tidak pernah terdengarkan benturan polisi dan mahasiswa, justru mahasiswa itu dirangkul, dikasih kesempatan untuk demo, dikawal, tetapi sesuai dengan aturan, jangan sampai mengganggu masyarakat yang lain. Nah, kemarin kami juga diminta juri, ada lomba demo, sehingga masyarakat itu wadahnya itu sengaja dibuat, tetapi aturannya juga sengaja, sehingga karena polisi itu intinya kan membuat agar publik itu beradab, intinya kan di situ, Mbak. Nah, sehingga tugasnya memang membuat orang itu dia secara sosial tertib, secara hukum dia taat. Itu tugas polisi kan di situ, Mbak, sebetulnya 2 itu. Baik. Kalau begitu, concern yang terkini apa Bapak yang sekarang ini menjadi concern, ini sedang apa Pak? Sedang isu apa? Kalau
isu tiap hari berkembang terus, tetapi yang menjadi sekarang ini kan memasuki tahun politik. Betul. Nah, semua pihak ingin nanti menang di 2024. Tugasnya polisi itu mengamankan itu, demokrasi jalan, tetapi tidak terjadi anarki. Ya. Nah, sementara cara-cara untuk memobilisasi massa kan bermacam-macam. Nah, sehingga polisi sesuai dengan kan ada Intel, ada Reskrim, dan fungsi yang lain ya. Ada lantas itu harus bekerja mewaspadai ini. Artinya apa yang menjadi irama publik itu diikuti, tetapi apa yang menjadi tugas agar suasana Kamtipmas itu juga terjaga. Nah, itu kami Komponas ngawasi di sana, sehingga jangan sampai ketika melakukan tindakan-tindakan over, tapi juga jangan sampai lembek. Nah, itu yang kami awasi, dan kami sering diskusi juga dengan internal polisi untuk mencari solusi-solusi kalau ada masalah di lapangan. Ya. Baik, menarik sekali ya. Jadi pengen tahu, Pak. Banyak sekali tadi ya yang sudah dijawab oleh Pak Wahyu Rudanto. Baik, Pak, sebagai alumni Unpad, kita sesama alumni nih, Pak. Saya juga alumni Unpad, Pak, kebetulan, Pak. Saya dari Vkom. Vkom Unpad. Sebelahan ya, Pak. Tetanggaan ya, kalau tetangga. Ya, kampus saya dulu masih di Dago di Bati Ukur. Jadi iya. kampus pasca di situ ya. Karena kampus paskanya di bawah ya, Pak. Saya di Jatinangor. Betul. Tapi juga sering ke Jatinangor karena harus ketemu dengan dosen konsultasi kan. Pembimbing kan juga ke Jatinangor ya. Oh, ya baik Bapak. Ya, sebagai alumni apakah Bapak merasa sudah baik organisasi alumni kita nih, Pak? Organisasi alumni kita apakah sudah cukup baik dalam memfasilitasi komunikasi, koordinasi sesama alumni? Bagaimana menurut Bapak? Menurut saya sudah berjalan baik. Saya kebetulan ikut di grup WA alumni, kemudian juga di Facebook, juga di WA, itu informasi terbaru selalu kita terima. Kemudian secara rutin juga terutama di angkatan saya ini ada pertemuan rutin, lalu ada diskusi juga dengan alma mater ya, dan di situ kita memberikan masukan terutama isu-isu yang baru karena kami dari berbagai kalangan yang sekarang sudah aktif di luar kampus ya. Nah, alumni sendiri mengakomodir apa yang menjadi concern kita ya. Baik Bapak, terakhir Pak, apa harapan dari Pak Wahyu Rudanto sebagai alumni ya kepada alma mater maupun kepada para alumni baru nih Pak? Saya kira yang penting kepada alma mater sekarang ini reputasi Unpad kan bisa kita banggakan lah ya, itu kita harapkan terjaga terus dengan berbagai macam karya-karya maupun tampilan-tampilan akademik dari Unpad. Ya, itu supaya tetap ada karena sebagai representasi dari kampus elit di Indonesia, saya kira kita ngomong Unpad orang udah tahu itu mana, itu harus kita pertahankan. Kemudian kepada adik-adik alumni yang baru, ya Unpad itu punya kelebihan networking-nya sangat bagus. Karena lulusannya ada di mana-mana, baik di pemerintah maupun di swasta, itu sudah berkembang sehingga adik-adik ini ya sering juga aktif juga di alumni karena disitulah wadah untuk membangun network. Karena sekarang ini era sekarang ini kalau kita tidak masuk dalam jaringan network itu kita akan susah berkembang. Nah, jadi itu harus bisa kita lagi sendiri, semuanya harus saling terkait. Nah, saya kira itu yang penting di situ Mbak ya.
Baik, matur nuwun sangat Pak Wahyu Rudanto. Ya. Ini inspirasinya, motivasinya, edukasinya lengkap sekali ya Bapak ya. Dari mulai tadi ya, dari tadi Kompolnasnya, dari tadi filosofi belajarnya, dan tadi juga tentang bagaimana kita hidup itu harus berjejaring ya Pak ya. Kali ini kita harus selalu berkolaborasi, kata kuncinya, untuk berkembang. Baik Pak Wahyu Rudanto, matur nuwun sangat waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan kali ini menambah warna pada perayaan 65 tahun Universitas Pajajaran. Saya Lintang Ratri Rahmiaji pamit undur diri. Tetaplah di kanal Inspirasi untuk Bangsa bersama membangun inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur-syukur bisa menjadi solusi. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat kawan-kawan sebangsa. Ya, terima kasih. Ya. Dulu pakai parabola, nggak ada RCTI. Sekarang pakai Kavision, lengkap. Sinetron ada. Upin Ipin ada. Dan banyak deh. Spotnya nendang banget. Praktis. Bisa nonton TV seumur hidup, Lai. Gambarnya jernih. Ini TV zaman now. Saatnya pasang Kavision. Ganti antenamu sekarang. Pokoknya nonton jadi lancar nggak ambyar. Antena TV zaman now, Kavision jawabannya. Kavision on terus.